Ini temanya ini kan Tuhan Yesus tujuan hidup nih. Aduh. Ya, itu dulu yang tadi itu dulu. Nanti kita ke tema, boleh. Ya kalau tadi masalah yang kakak bilang tadi kan aku nggak nyimak nih. Cuman aku mau masuk nengok ini tema aja sih. Boleh bertanya tentang temanya nggak? Boleh. Ini kan Tuhan Yesus tujuan hidup. Tujuan hidupnya gimana nih kira-kira? Tujuan hidup ya pasti hidup kekal lah. Hidup Tujuan kekal. hidup ya berarti tujuannya hidup. Makanya Yesus itu adalah tujuan hidup. Karena semua manusia ini nantinya bakal mati dan berharap dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Makanya tujuan hidup manusia itu adalah Tuhan Yesus. Supaya kami bisa dihidupkan olehnya. Bisa nggak kakak buktikan kalau Yesus ini Tuhan kak? Bisa lah, makanya dia menghidupkan orang mati kan. Nah, Makanya dia menghidupkan orang mati. kan ada tuh ya di ayat kakak yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang itu kan. Iya, satu-satunya Allah yang benar dan Bahwa Yesus Yesus adalah Kristus utusan yang kan. telah dia utus. Jadi bagaimana cara kita mengenal satu-satunya Allah yang benar? Ya mengenalnya melalui Yesus yang diutusnya, yang adalah firman-Nya. Kira-kira menurut Selain kakak, dari Allah yang diperkenalkan Yesus, itu bukan ilah yang benar. yang Allah dikenalkan Yesus itu siapa kak? Bapa. Bapak ini siapa pak? Bapa itulah Allah yang mengutusnya itu. Bapa inilah sumber dari segala sesuatu. Bapak sumber dari segala sesuatu. Berarti Yesus ini bukan Tuhan berarti itu. Dia adalah firman-Nya Bapa. Hah? Dia adalah firman-Nya, makanya dia yang memperkenalkan. Firman Dia yang ini apa kak? menyatakannya. Hmm? Firman ini apa? Firman itu penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Pernyataan apa perkataan firman itu kak? Pernyataan dan penyataan. Jadi menjadi perkataan nyata apa dan pernyataan? dinyatakan. Gimana? Firman itu perkataan apa bukan? Perkataan dan penyataan. Bukan hanya Perkata. perkataan saja, tapi penyataan juga. Membuat jadi nyata. Firman Coba perkata. saya jawab. Coba jawab dulu pertanyaan saya tadi. Enggak, ini enggak masuk logis ya kak. Yang kakak bilang tadi yang sedang itu aja udah dibilang Yesus. Tuhan satu-satunya Allah. Yesus utusan. Kenapa bisa jadi Kamu aja Tuhan? belepotan mau ngomongin logis. Iya. Bicaramu aja belepotan gitu. Mau Bukan ngomongin bicara logis. Makanya didengerin baik-baik biar masuk. Kau aja nggak nangkep. Ngomongin logis. Kejauhan Pak. Kak, Ya. di Bibel kakak udah menyatakan loh kak. Iya. Allah yang benar itu adalah Bapa. Di Bible saya Allah itu adalah Bapa. Iya Bapak, Makanya bukan Yesus. Kak. makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3 yang tadi kamu bawakan, kalau kamu baca sampai ke bawahnya, itu Allah yang benar itu hanya Bapa. Jadi selain dari Bapa, itu bukan Allah yang benar. Karena Allah yang benar itu hanya yang diperkenalkan oleh firman-Nya Bapa atau perkataannya Bapa dan penyataannya Bapa. Oh, disimak Pak. Nggak nyampe kau. Pelan-pelan makanya. Halo. Halo, Ya, silakan Bu Rena. iya, makasih ya Mbak udah naikin. Silakan. Oke, jadi kita sepakat dulu nih Mbak. Kalau Boleh. di dunia ini, alam semesta ini diciptakan oleh satu. Jadi nggak mungkin Sepakat. Allahnya Mbak dengan Allahnya saya beda. Nggak mungkin Allahnya para nabi itu beda. Seperti negara kita, presidennya nggak mungkin dua. Presidennya mesti satu. Kalau Betul. Yang presidennya aku dua, betul, betul. Kalau presidennya dua, itu nanti bakalan berantem karena punya masing-masing ketetapan dan keputusan. Jadi kita Setuju. sepakat dulu ya Mbak, bahwa Allahnya Mbak dan Allahnya saya itu sama. Termasuk Bukan sama, Mbak. Sama. Bukan sama. sama, Karena Allahnya gini. Mbak sama. Cuman Oke. Mbak mengatakan dia tiga dalam satu, kita mengatakan Allah itu satu dan esa. Oke. Apakah Allahnya Mbak disebut Bapa? Kenapa Mbak diulangin? Apakah Allah Anda disebut Bapa? Allah itu Mbak, kita menyebut dia Bapa karena kedekatan. Jadi ketika Memangnya Allah ada? mengatakan, enggak, Mbak dengerin saya dulu. Ya. Boleh. Jadi ketika Allah itu kepada makhluknya, ya, dia bisa mengatakan bahwa hambanya itu soleh, hambanya itu dia senangin, dia bisa mengatakan hambanya itu anaknya.
Dia Allah bisa mengatakan hambanya itu kekasihnya. Ada dalilnya? Tentu. Karena Mana dalilnya dalam yang Bible sendiri mengatakan Allah juga mengatakan bahwa orang-orang yang saleh itu adalah anak-anak Allah. ya di Quran Anda ada nggak Allahmu itu mengatakan atau menganggap dirinya sebagai Bapak? Silakan. Jangan keluar dari syariat Bapak Anda. itu gini Mbak. Jadi bukan semuanya itu harus ada dalil. Tadi Mbak ngomongnya logis kan? Nah, Ya kan? logis Jadi itu ada harus hal yang diterima ada secara dalil, empiris. Mbak sayang dengerin dulu ya. Jadi Mbak, logisan Mbak itu Mbak harus sadar juga yang dimaksud dengan logis itu apa. Logis itu kan yang diterima oleh akal. Ya, kalau Mbak minta dalil apakah disebut dengan Bapak. Jadi saya sebutkan itu kalau secara logisnya itu adalah kedekatan. Orang boleh mengatakan dia panggil. Jadi gini, kayak kita di Indonesia. Orang Jawa Boleh panggil Anda Allah bersahadat itu, dengan sorry, kata Mbak, Bapak? sorry. Allah itu orang Jawa panggilnya Gantian. Anda nggak ngasih saya kesempatan ngomong. Ya, satu-satu Mbak Rena. TikTokan. Ya, jangan lebih dominan di room orang. Malu. Tamu itu nggak boleh lebih dominan dari tuan rumah. Oke? Tahu aturan ya? Gitu. Ini saya buka lagi mute-nya. Tadi saya menyetujui Anda mengatakan Allah itu cuma satu. Yang menciptakan segala sesuatu ini cuma satu. Mbak Rena dengar? Allah yang benar, yang pencipta itu satu, saya setuju. Allahnya itu menciptakan Sabar. Mbak, menciptakan Iya. saya. Sabar. Saya setuju itu, satu. Saya setuju Allah yang benar itu satu. Yang ngaku-ngaku Allah banyak. Ini Anda jangan nggak pernah berpikir sampai sana. Ya kan? Memang saya setuju. Allah itu satu. Sang pencipta itu satu. Nggak mungkin ada dua. Setuju? Masuk akal? Setuju Mbak? Ya. Sama seperti di Indonesia ini ada presiden. Tapi ada yang ngaku-ngaku presiden juga. Kita harus buktikan presiden yang benar kan gitu. Karena kemarin itu ada namanya Abah Unang, dia ngaku-ngaku presiden. Kita buktiin dulu itu. Gimana? Allah Terbukti betul dong. ada satu. Allah Yang memang ngaku-ngaku, Mbak, yang ngaku-ngaku Allah banyak, Mbak. Karena ada banyak ilah di dunia ini. Ya, Allahnya orang Buddha, Allahnya orang Hindu. Ini logika, jangan ditolak. Karena ada berbagai macam. Ya, setiap agama akan Mari. mengatakan agamanya Ya. benar. tiap. Mari kita buktikan. Nah, itu dia. Mari kita buktikan Allah yang benar. Boleh? Sabar. Setuju? Biar kita berdiskusi dengan logis dan santai. Ya, saya mute Anda karena Anda nggak pernah mau mendengarkan. Tadi saya mau mendengarkan. Silakan Anda ngomong. Silakan Anda ngomong, saya dengerin. Oke. Mari kita buktikan ilah yang benar. Yang beneran pencipta. Mau? Silakan. Silakan. Kalau kita mau membuktikan ilah yang benar, maka kita harus tahu dulu. Mulai dari penciptaannya. Ya kan? Iya. Oke. Sekarang saya tanya Anda. Mhm. Ilah Anda mengaku sebagai pencipta pertama kali dengan siapa? Mbak, itu semua untuk agama-agama samawi. Kita itu mengenal Allah itu dari Abraham atau Ibrahim dalam agama Islam. Pertama sekali Allah menyatakan dirinya. Ini Mbak sabar dulu ya, saya ceritain ya. Jadi kita mengenal agama itu, bapak agama kita sebut Ibrahim. Melalui Ibrahim ya. Tetapi penciptaan Allah pertama sekali itu adalah dengan diciptakannya manusia pertama yang dikenal baik Mbak oleh saya dengan disebut namanya Adam. Adam itu artinya tanah yang diambil dari segumpal tanah. Tetapi di dalam periwayatan di dalam agama Islam tidak dibuat seperti surat di Kejadian. Mengapa? Nyontek dong kalau gitu. Dong? Enggak, dan kan awalnya kan Adam, bener kan? Allah menciptakan Adam. Kan tadi gini Mbak, ini tadi poinnya diinget ya. Kita buktikan Allah yang benar. Anda pakai dalil Anda dari agama Islam, pakailah data.
atau Allah saya? Kalau Allah saya tentu dari dalil saya. Kalau ilah Anda tentu dari data Anda. Jangan nebeng. Sepakat. Allah Mbak dengan Allah saya satu, sama kan? Jadi nggak beda Allah. Gak ada yang bilang sepakat dengan Allah sama dengan Allah Mbak, saya. sekarang saya tanya Mbak. Itu statementmu. Ingat, jangan jadi pembohong ya, Mbak berkerudung, Ibu berkerudung. Ya, tadi saya bilang, saya setuju yang menciptakan dunia ini hanya satu. Saya konsisten dengan kata-kata saya. Oke, memang. Tapi saya tidak pernah mengatakan Tuhanmu sama dengan Tuhan saya. Kalau sama, kita nggak membuktikan lagi Tuhanmu atau Tuhanku yang benar. Kalau sama kan gitu, Mbak. Logika. Kalau mau dibuktikan artinya beda. Paham nggak? Masa sampai sini aja nggak nyampe? Gimana mau diskusi? Saya nyampe Mbaknya nggak nyampe. Kamu dengarkan tadi. Saya ulang sekali lagi statement saya. Saya pasti bisa mengulang statement saya. Saya setuju ilah yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan kamu dan saya, ini pasti satu. Allah yang satu, Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar? Ini yang mau kita cari tahu. Saya nggak pernah mengatakan ilahmu sama dengan ilah saya. Makanya tadi saya tanya, kapan hari ilahmu dipanggil Bapak? Di dalil di dalam Quranmu tidak ada. Oke, Mbak. Tapi itu adalah sabar. Tapi itu adalah cocokologimu terhadap iman saya. Oh, enggak, kita enggak cocologi ya, Mbak. Kita enggak cocologi. Jadi oke, kalau Mbak Kita bisa sepakati dulu, kamu bawa data kamu, saya bawa data saya. Kamu jangan nebeng data saya. Jangan ambil dari saya nggak akan Kasih nebeng Kristen. data Mbak. Saya nggak akan Silahkan. nebeng data Mbak. Nah, artinya artinya gini. Adam. Ya, Artinya narasi gini, Mbak. Anda banyak yang mau saya minta pertanggungjawabkan. Gini denger ya, Mbak. Pertama, Jadi ketika- pertama narasimu, Allahmu disebut Bapa, ya. Ini kau pertanggungjawabkan secara empiris di dalam kitabmu. Bukan. Yang kedua, Adam itu artinya dari segumpal tanah. Secara empiris, kamu jelaskan dari datamu. Lu kalau tidak ada, jangan nebeng. Pakai literasi Anda. Ayo, bisa berdiri sendiri agamanya. Jangan dari orang. Oke, Mbak tadi diam. Saya nggak akan pakai data Mbak. Oke ya. Jadi gini, artinya sekarang ini saya mau bilangkan gini Mbak. Kalau Mbak membedakan Allah Mbak dengan Allah kita, oke kita bedain. Jadi Mbak harus menghormatin kepercayaan setiap agama orang. Begitu juga saya menghormati agama Mbak. Artinya kita belajar. Mbak mau belajar tentang agamanya Islam. Anggap aja begitu. Ya, tentang penciptaan gimana sih Allah menunjukkan bahwa dia Allah itu dalam agama Islam. Begitu ya. Jadi kalau Mbak cerita Nggak gitu tadi narasi saya. Anda nggak Iya. bisa menangkap. Mbak, saya nangkap Mbak. Buktikan ilah Anda yang menciptakan. Mbak, Bukan membuktikan dia Allah. Mbak itu menciptakan Mbak aja yang bahasanya ngawur kemana-mana. Kamu Mbak nggak dengar ngasih. dulu. Makanya didengar. Saya itu mengingat yang setiap saya katakan, Mbak. Yang kamu katakan pun saya ingat. Sudah saya bilang itu. Statement saya bisa saya ulangi berkali-kali karena saya mengingatnya. Kamu aja salah mengulang kembali statement saya dan pertanyaan saya. Saya nggak bisa diskusi dengan orang yang tidak jujur. Minimal kamu catat, makanya pelan-pelan bicaranya. Catat kalau kemampuan mengingatnya kurang. Kebetulan kemampuan mengingat saya tajam. Tanpa saya catat, saya paham. Saya bisa mengulangnya. Ya, buktikan dulu itu. Secara empiris, Tuhanmu mengaku dia sebagai Bapa. Ya kalau enggak, jangan. Saya nggak takut Mbak Rena. Ya, jangan framing kayak gini. Kan kelihatan kamu framingnya. Ya, wanita berkerudung. Jangan. Kamu kalau misalnya ini, Mbak pelan-pelan saya catat statement Anda. Enak. Saya nggak nyatat, kenapa? Udah di sini. Gitu loh. Narasi kamu pertanggungjawabkan dulu. Ilah saya dengan ilahmu sama, nggak ada. Saya nggak pernah setujuin itu. Saya bilang, saya setuju kalau Allah yang menciptakan dunia ini satu, Allah yang benar. Tapi ada banyak ilah. Makanya kita mau membuktikan. Ilah siapa? Nggak nyampe kamu. Pelan-pelan makanya dengar. Jangan panas hati. Slow, konsentrasi, jangan typing. Mendengar. Gitu. Ya. Aku lawanmu, boleh? Siapa? Ya.